Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zalit Kamalita Hijriana. Selamat datang di pertemuan ke-9. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu perkembangan paling revolusioner dalam bidang kecerdasan buatan, yaitu mengenai generatif AI. Jika beberapa tahun ke belakang ya kita lebih mengenal AI sebagai teknologi yang mampu mengklasifikasikan gambar atau memprediksi data. Nah, saat ini AI itu sudah berkembang jauh lebih maju. AI itu sudah tidak lagi menjawab pertanyaan, apa sih yang sekarang terjadi? Tetapi dia sekarang sudah mampu menjawab apa yang bisa dibuat. Jadi misalnya, hanya dengan memberikan instruksi berupa teks, seperti contohnya kita masukkan ke dalam GPT, kita akan bisa membuat suatu artikel, kita bisa membuat gambar, kita bisa membuat video, musik, dan lain sebagainya. Nah, perubahan inilah yang membuat generatif AI itu menjadi salah satu teknologi yang paling berpengaruh saat ini. Baik, ini yang akan kita pelajari hari ini. Di pertemuan ini kita tidak hanya fokus mengenal tentang tools generatif AI, tapi yang lebih pentingnya lagi adalah kita akan mampu memahami konsep atau fundamental dari generatif AI. Karena tools itu bisa berubah ya, tetapi prinsip dasar itu akan tetap selalu relevan. Kemudian dengan mempelajari materi ini juga ya kita nanti akan tahu bagaimana prinsip kerja dari generatif AI. Terus kemudian metodenya apa saja dan pengembangan model generatif AI yang akan digunakan nanti seperti apa. Jadi perjalanan menuju generatif AI itu sebenarnya sudah merupakan bagian dari transformasi digital. Pada awalnya dulu ada era yang namanya digitisasi, yaitu mengubah data analog menjadi data digital. Jadi misalnya zaman dulu itu kita masih menggunakan dokumen-dokumen manual, kemudian mengisi form secara manual ya, menulis form, kemudian bisa berkembang menjadi muncul file PDF, kita bisa menulis di Word dan lain sebagainya. Itu namanya proses digitisasi. Selanjutnya masuk ke tahap yang kedua, era digitalisasi, di mana data-data digital tadi itu mulai dimanfaatkan untuk membangun suatu sistem dan mengotomatisasikan proses-proses yang berulang seperti itu. Jadi untuk melakukan efektivitas atau efisiensi kerja. Contohnya dengan membangun sistem informasi seperti LMS yang sering kita gunakan ya di perkuliahan, terus kemudian ada sistem kepegawaian, terus kemudian ada sistem keuangan dan lain sebagainya. Itu adalah era digitalisasi. Selanjutnya tahap yang ketiga, kita berubah lagi, berkembang lagi menuju transformasi digital, di mana organisasi itu mulai menggunakan data itu untuk mengambil keputusan-keputusan. Nah, disinilah era-era seperti AI. AI itu mulai dikenal ya, AI, terus kemudian ada business intelligence, ada big data analysis, predictive analysis, dan lain sebagainya. Dan sekarang kita sudah mulai berubah lagi menuju era transformasi generatif. Jadi pada tahap ini kita sistem itu tidak lagi mengolah data, tetapi dia bisa menciptakan sesuatu berdasarkan data yang sudah terkumpul tadi. Jadi jika sebelumnya komputer itu bisa membantu manusia untuk bekerja lebih cepat, efektif, dan efisien, nah sekarang komputer itu mulai bisa membantu manusia untuk lebih berkreasi lagi. Nah, ini adalah suatu lompatan besar ya dalam sejarah teknologi informasi. Nah, jadi sebenarnya apa sih generatif AI? Sebelum ke generatif AI mungkin kita bisa mulai dulu dengan apa sih itu AI. Kita mengulik kembali, mengingat kembali, recall kembali apa sih istilah AI. Nah, kita jika mendengar istilah AI itu banyak orang yang langsung membayangkan suatu robot yang canggih, nah, seperti dalam film-film itu ya. Nah, padahal kalau di dalam ilmu komputer sendiri, AI itu adalah suatu upaya untuk membuat suatu komputer atau sistem itu bisa melakukan tugas-tugas atau bisa berpikir dengan secerdas manusia gitu. Jadi dia meniru kecerdasan manusia. Kecerdasan apa sih yang ditiru oleh komputer? Nah, kecerdasan untuk memahami bahasa, kecerdasan memahami pola, dan sekarang mulai untuk menunjukkan kecerdasan untuk berkreasi dan memecahkan suatu masalah.
Nah, generatif AI itu merupakan perkembangan terbarunya dari AI. Jadi sebagai pembeda utamanya itu adalah kemampuannya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi contohnya misalnya bisa dianalogikan seperti ini, mahasiswa itu eh, di kelas misalnya atau di rumah dia sudah membaca ribuan buku. Nah, ketika dia diminta untuk menulis esai, dia pastinya tidak menghafalkan isi buku satu persatu lagi ya, tapi dia menggabungkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimilikinya, yang sudah dia baca, itu untuk menghasilkan suatu tulisan baru. Nah, kurang lebih seperti itu cara kerja dari generatif AI. Selanjutnya, mengenai hubungan antara AI dengan generatif AI. Jadi ada mungkin ada salah satu kesalahpahaman yang sering muncul yang menganggap generatif AI itu sebagai teknologi yang berdiri sendiri. Padahal sebenarnya generatif AI ini hanya salah satu bagian dari ekosistem AI yang lebih besar. Gitu. Jadi bisa disebut artificial intelligence itu merupakan bidang yang sangat luas. Kemudian di dalamnya dia punya sub bagian yaitu machine learning. Terus kemudian berkembang menjadi deep learning yang menggunakan jaringan salaf tiluan yang berlapis-lapis. Jadi kalau deep learning itu bagian dari machine learning yang mempelajari pola atau representasi yang lebih kompleks lagi. Nah, barulah di sini dari perkembangan deep learning ini lahirlah suatu generatif AI. Untuk memahami lebih lanjut mengenai generatif AI, mungkin kita bisa membedakannya dengan machine learning. Nah, di machine learning tradisional itu, suatu model itu mempelajari hubungan antara data dan label. Jadi seperti tadi ya contohnya untuk menghasilkan prediksi atau klasifikasi. Sebagai contoh nih, model dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah email itu termasuk spam atau bukan. Seperti itu. Atau misalnya jika digunakan dalam gambar, model bisa digunakan untuk mengklasifikasikan apakah itu gambar kucing atau itu adalah gambar kelinci misalnya seperti itu. Nah, berbeda dengan generatif AI, kalau generatif AI itu belajar dari data yang besar, baik itu data teks, gambar, audio, video, dan kode, kebanyakan ada data-data yang tidak terstruktur. Nah, dia membuat suatu model yang bisa mempelajari data-data itu, kemudian menghasilkan suatu konten baru yang berupa teks, bisa gambar, musik, video, dan lain sebagainya. Selanjutnya, generative AI dan konsep yang mendasari. Jadi meskipun terlihat seperti teknologi yang ajaib ya, tapi sebenarnya generative AI itu sebenarnya dibangun di atas konsep-konsep yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Nah, konsep-konsep ini sebagian besar sudah kita pelajarin di pertemuan yang sebelumnya ya. Yang pertama adalah deep learning. Nah, deep learning ini memungkinkan komputer menemukan pola yang sangat kompleks dalam data. Contohnya deep learning apa? Ada neural network, CNN, RNN, dan transformer model. Kemudian, konsep yang kedua adalah tentang unsupervised learning. Apa itu unsupervised learning? Unsupervised learning itu adalah metode yang memungkinkan model belajar tanpa memerlukan label yang dibuat oleh manusia. Jadi ini penting ya, karena sebagian besar data di internet itu memang data-data yang tidak berlabel. Nah, kemudian konsep yang tiga adalah transfer learning. Nah, di transfer learning itu model itu tidak dibiarkan untuk memulai dari nol, gitu, belajar dari nol lagi. Jadi dia sudah menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya sudah dilatihkan ke suatu model dan digunakan lagi untuk mempelajari model-model yang lebih baru, sehingga itu pelatihannya akan lebih cepat lagi dibandingkan memulai dari nol. Nah, konsep-konsep ini juga digunakan di generative AI. Jadi model itu dilatih terlebih dahulu menggunakan data yang sangat besar, kemudian dia disesuaikan untuk tugas-tugas tertentu yang lebih spesifik lagi. Selanjutnya kita ingin tahu nih bagaimana sebenarnya generative AI itu bekerja. Jadi mungkin kita bertanya-tanya nih, apakah sebenarnya ChatGPT itu menyimpan semua jawaban di dalam database-nya? Jawabannya tidak. Jadi model generative AI ini tidak bekerja seperti mesin pencari, jadi tidak searching di dalam database seperti itu ya. Dia tidak menyimpan daftar jawaban atau daftar pertanyaan seperti itu. Nah, model ini mempelajari pola hubungan antar kata, antar kalimat, gambar, dan berbagai jenis data lainnya.
Nah, selama proses pelatihannya itu model mempelajari miliaran contoh dan hasilnya adalah sebuah foundation model yang memiliki pemahaman umum tentang berbagai macam topik. Dan foundation model ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai tugas, contohnya untuk question answering, sentiment analysis, untuk image captioning, object recognition, dan lain sebagainya. Nah, inilah alasan kenapa kok satu model di generative AI ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan, bisa menerjemahkan bahasa sekaligus, kemudian dia juga bisa tiba-tiba membuat ringkasan, atau membuat kode-kode program, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, salah satu hal yang menarik nih dari generative AI itu karakteristiknya adalah dia sifatnya ada yang general purpose, jadi teknologi yang sama tapi dapat digunakan pada banyak bidang yang berbeda. Di sini jadi generative AI itu dia bisa digunakan dalam bidang seni dan desain. Contohnya AI itu bisa membangun, menyusun ide, dan memperbaiki kualitas gambar yang kita upload, misalnya seperti itu. Kemudian ada contoh lagi generative AI dalam bidang penulisan. Kalau dalam bidang penulisan misalnya kita menggunakan GPT untuk membantu kita brainstorming atau membuat ide-ide baru seperti itu yang membantu kita. Terus kemudian ada juga dalam chatbot, AI membantu membuat interaksi manusia dengan komputer itu jadi lebih alami lagi. Terus generative AI juga bisa membantu kita untuk mengenerate gambar atau video. Selain itu, generative AI juga sudah mulai masuk atau merambah ke hal-hal yang lebih spesifik lagi, misalnya untuk penelitian dalam bidang biologi, molekuler seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, setiap teknologi itu pasti membawa peluang sekaligus tantangan. Begitu juga dengan generative AI. Jadi generative AI itu bisa meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, membuka peluang baru dalam berbagai bidang. Tapi di sisi lain, teknologi ini juga menghadirkan resiko juga. Misalnya penyebaran informasi palsu, deepfake, pelanggaran hak cipta, hingga ketergantungan yang berlebihan terhadap AI. Jadi insight penting yang perlu dipahami kita adalah masalahnya bukan terletak pada teknologinya, tapi bagaimana teknologi tersebut digunakan. Jadi semakin canggih suatu teknologi itu, semakin besar pula tanggung jawab yang menyertai gitu ya. Karena itu perkembangan generative AI juga harus memperhatikan prinsip etika. Keadilan contohnya itu memastikan AI tidak bersifat diskriminatif. Kemudian prinsip transparansi itu memastikan pengguna memahami bahwa mereka itu sedang berinteraksi dengan AI. Kemudian privasi memastikan bahwa data pengguna itu terlindungi. Kemudian ada juga prinsip tentang akuntabilitas, itu memastikan ada pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam keputusannya AI seperti itu. Kemudian tantangan yang lebih penting adalah bagaimana memastikan AI itu digunakan secara aman, adil, kemudian bertanggung jawab. Jadi inilah yang sedang menjadi fokus utama di pemerintahan, industri maupun akademisi ya, untuk bagaimana tentang etika dan regulasi tentang generative AI ini. Demikian untuk referensi materi ini ada beberapa, mungkin dapat digunakan untuk bacaan lanjutan untuk memperdalam pemahaman mengenai topik generative AI hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita telah mempelajari konsep tentang generative AI, fondasi teknologi yang mendasarinya, cara kerjanya, contoh-contoh penerapannya, serta aspek etika. Baik, demikian untuk video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.